Yang saya hormati Bapak dan Ibu juri, yang saya sayangi para dosen dan teman-teman semua. Selamat pagi. Pagi. Saya merasa terhormat bisa datang ke kompetisi pidato berbahasa Indonesia ini. Topik pidato saya hari ini adalah merengkuh era kecerdasan digital menjadi pembelajar bahasa berbeda tingkat unggul. Setahun yang lalu, saat baru belajar bahasa Indonesia, saya selalu membawa kamus di bahasa Mandarin dan Indonesia. Sekarang, saya ingin bertanya, apakah teman-teman masih ingat cara-cara mencari kata-kata di kamus? Misalnya, kata kerja menyampaikan. Pertama, kita harus menganalisis apakah itu kata dasar atau turunan. Jika kata turunan, kita harus mencari dulu kata dasarnya, yaitu sampai. Lalu mencarinya di kamus berdasarkan abjad. Bagaimana sekarang? Kita bisa memasukkan kata tersebut di DeepSeek AI dan menghitung detik akan terjemahan beserta kalimatnya akan langsung ditampilkan. Tetapi kecerdasan buatan atau AI adalah pedang bermata dua. Suatu kali saat berkomunikasi dengan teman Indonesia, saya menemukan istilah kartu kusuka yang diterjemahkan langsung sebagai kartu yang saya suka oleh AI. Padahal sebagai pembelajar bahasa Indonesia, saya tahu kosakata ini adalah istilah tentang kartu jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada nelayan. AI memiliki kelebihan dan kelemahan, tetapi kelebihan adalah tidak bisa memahami latar belakang budaya di balik kosakata ini. Di era kecerdasan digital ini, misi kita bukan hanya menguasai teknologi, tetapi juga merajut ikatan kemanusiaan. Dengan keyakinan ini, mari kita bersama-sama menulis babak baru persahabatan Tiongkok dan Indonesia yang berjudul Merengkuh Era Kecerdasan Digital menjadi pembelajaran bahasa tingkat tinggi. Kecerdasan buatan bisa menjadi jembatan dalam proses belajar, tetapi koneksi sejati membutuhkan pemahaman budaya tingkat tinggi. Ini namanya siapa ya? Nama saya adalah Elina. Erina. Iya, Erina. Oh, Erina. Erina cantik banget. Terima kasih. Iya. Terus Erina tadi bilang pernah jadi penerjemah di Ca-Expo. Iya. Saya setahun lalu saya menjadi sukarelawan di Ca-Expo. Saya membantu pengusaha Indonesia untuk memberi furnitur karena pengusaha ini adalah orang Indonesia yang hanya mengajak satu penerjemah. Jadi saya membantu mereka untuk memberi furnitur ini, misalnya furnitur kayu. Jadi ini adalah pengalaman tentang Ca-Expo. Jadi aku pengen tahu, kamu tahu nggak baju yang kamu pakai ini baju dari daerah mana? Terima kasih atas pertanyaan Ibu. Pakaian atas adalah kebaya. Jadi pakaian ini saya adalah bahwa ibu dosen saya. Jadi saya menyuruh pakaian ini pakaian bahwa adalah sarung. Jadi saya hari ini memakai baju tradisional Indonesia untuk mengikuti kompetisi pidato berbahasa Indonesia ini. Karena saya sudah memperjalanan bahasa Indonesia tradisional, jadi saya memakai baju ini. Oke, bagus ya. Terima kasih. Saya berasal dari Provinsi Sichuan, tetapi saya belajar di Provinsi Guangxi. Jadi saya bisa mengikuti Ca-Expo untuk menjadi sukarelawan. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Para juri yang terhormat, para hadirin yang tercinta, pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka perkenalkan, nama saya Cheng Hong dari jurusan Bahasa Indonesia. Bisa memanggil saya Belinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul
AI, kecerdasan buatan, sebagai alat pembantu ataukah pengganti dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Di era digital saat ini, AI sangat berkembang, begitu canggih. AI dapat menerjemahkan satu bahasa ke bahasa lain dengan sangat cepat dan mudah. AI juga bisa menulis sebuah karangan hanya dalam hitungan detik. Lalu, kami sebagai pengajar bahasa, apakah masih berguna untuk masa depan? Justru sebaliknya, dalam proses belajar, saya tahu pentingnya peran manusia dalam berkembangnya bahasa. Ketika belajar bahasa Indonesia, beragamnya penggunaan imbuhan selalu membuat saya bingung. Ketika dengan yakin menggunakan terbangun untuk mengatakan bangunan telah dibangun, ternyata kata ini justru berarti tiba-tiba terbangun. Lalu saya bertanya AI memang mampu menjelaskan tata bahasa dengan sempurna, tetapi AI tetap kesulitan menyampaikan kehangatan budaya yang tersembunyi di celah-celah dialog. Proses belajar mengajar yang alami adalah esensi pembelajaran yang tak bisa digantikan oleh alat teknologi secanggih apapun. 4 bulan lagi, saya akan pergi belajar ke Universitas Hasanuddin Indonesia dalam rangka pertukaran pelajar. Meskipun saya merasa sedikit cemas, namun saya sangat menantikannya. AI memang bisa memperbaiki pelafalan saya sewaktu-waktu, tetapi jiwa bahasa justru terletak pada transaksi tunai di pasar, dialog spontan ayam kulit, atau canda tawa di kedai tengah malam. Teknologi seharusnya memperluas, bukan menggantikan komunikasi paling otentik antar manusia. Bapak Ibu sekalian dan para hadirin yang saya hormati, sebelum menutup pidato ini, saya ada sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Yogyakarta, jangan lupa minum minuman yang manis. Era digital memang penuh perubahan, namun biarlah persahabatan kita tetap harmonis. Keren. Demikian pidato dari saya. Atas perhatian Bapak Ibu dan para hadirin sekalian, saya mengucapkan terima kasih. Belinda. Ya. Siang Belinda. Selamat siang. Selamat siang. Oke. Belinda, tadi aku kaget banget pas pembukaan. Tadi yang lain kan belum ada yang bilang Assalamualaikum, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera gitu. Kamu tahu nggak artinya itu apa? Ya, itu adalah salam untuk berbeda agama. Ya, Assalamualaikum untuk agama Islam dan Shalom untuk agama Kristen. Oh, maaf, Kristen. Namun budaya untuk agama Buddha dan tadi juga kan kamu bilang Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, itu sama Belinda. Jadi yang tadi Belinda bilang salam itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Oh, Bhinneka Tunggal Ika ketika saya berkuliah di universitas, dosen tamu saya memberitahu saya Bhinneka Tunggal Ika itu adalah maknanya adalah berbeda-beda tapi bersama. Dan di samping aku sudah ada Ibu Nancy sebagai dosen Bahasa Indonesia di Universitas Teknologi Hefei di Provinsi Anhui ya? Anhui. Gimana Bu hari ini? Sudah siap dengan peserta yang dibawa? Sudah, teman-temannya sangat bagus dan bahasanya sudah lancar sekali. Berapa murid mahasiswa yang dibawa untuk ikut dalam lomba pidato hari Kalau ini? dari kampus kami ada 4 orang. Wah, banyak juga ya. Total mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia di Universitas Teknologi Hefei sekarang ada berapa, Bu? Sekarang ada 3 angkatan. 3 angkatan. Ya, jadi kalau setiap angkatan ada kira-kira 18 orang. Oke, jadi setiap tahunnya menerima mahasiswa baru juga? Kalau tahun yang lalu belum. Tapi dari tahun ini akan menerima mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia. Oh, jadi akan diterima mahasiswa baru setiap tahun, mulai dari tahun ini? Iya. Jadi berarti antusias
orang Tiongkok terhadap bahasa Indonesia makin tinggi ya. Ya, mungkin. Ibu sendiri udah berapa lama jadi dosen bahasa Indonesia? Kalau saya sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun. Ya, tapi saya mulai belajar bahasa Indonesia mulai tahun 2013. 2013. Iya. Kalau boleh tahu, dulu Ibu belajar bahasa Indonesia di mana nih? S1 saya belajar di Universitas Yunnan Minzu. Kalau S2 saya ke UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Wah, pernah di Jogja juga? Ya, pernah. Berapa lama Bu di sana? Kira-kira 3 tahun. 3 tahun. Iya, bagus Ada lah. kesan-kesannya terhadap Jogja? Itu saya suka makan makanan di situ. Oh, suka. Yang paling Misalnya suka. gudeg. Gudeg suka? Iya, suka. Oh. Agak manis. Iya. Biasanya orang Tiongkok agak susah menerima rasa gudeg. Soalnya dia manis gitu Iya, benar. Tapi Ibu bisa ya? Bisa. Oke Bu, terima kasih Bu. Iya. Sukses ya buat lomba hari ini ya, untuk Iya. mahasiswa-mahasiswanya. Terima kasih. Nah ini sekarang kita rehat sebentar. Lomba pidato hari ini diikuti oleh puluhan mahasiswa dari 15 universitas di seluruh Tiongkok. Salah satunya dari Yunnan Minzu University ya. Ya. Dan di samping aku adalah dosen bahasa Indonesia di Minzu University of Yunnan dengan Ibu Vicky. Apa kabar Bu? Baik, Pak. Baik ya. Ya, baik. Udah mengajar bahasa Indonesia di Minzu University of Yunnan sudah berapa lama Bu? Mulai tahun 2011 2011. ya mengajar bahasa Indonesia di kampus saya. Dan Ibu dulu lulusan mana? S2-nya S2-nya di di UGM. Oh, pernah S2 di UGM juga. Ya. Mantap. Salah satu universitas terbaik di Indonesia ya. Ya, Pak. Dan sekarang Ibu kali ini datang membawa anak didik Ya, untuk ikut lomba pidato. ya, Pak. Berapa mahasiswa yang dibawa Bu? 2 mahasiswa, 1 laki-laki, 1 perempuan. Kalau boleh tahu sekarang total mahasiswa jurusan bahasa Indonesia di Minzu University of Yunnan ada berapa? Pak, sekarang di jurusan bahasa Indonesia kami itu ada mahasiswa 85. 85. Ya, 85. Ada 20 di UNY sekarang. Oh, 20. Ya, jadi lomba ini kami ada angkatan ketika itu tidak bisa datang ke sini. Oke. Sebenarnya mau juga mengikuti lomba ini. Penerimaan mahasiswa barunya dibuka setiap tahunnya. Setiap tahun. Oh. Ya, kecuali tahun 2019 tidak ada mahasiswa. Waktu mereka mulai belajar bahasa Indonesia sebenarnya juga bingung. Ya, tapi belang-belang mungkin 1 bulan, 2 bulan setelah itu mereka sudah pikir bahasa Indonesia itu menarik. Ya. Juga karena antara Tiongkok dan Indonesia itu relasi itu bagus. Makin erat ya? Ya, hubungan ini erat. Ya. Jadi mereka juga pikir bahasa Indonesia itu penting sekali. Satu pertanyaan terakhir Bu. Ya. Mahasiswa yang diajarin Ibu kan udah banyak sekali ya. Ya. Setelah mereka lulus, biasanya mereka kerja di bidang apa Bu? Pak, mereka biasanya mereka bisa memilih kerja misalnya di pemerintah, di pengusahaan Tiongkok di Indonesia. Oh, perusahaan Tiongkok di Indonesia Ya, ataupun kebanyakan mahasiswa kerja di sana karena mereka bisa pakai bahasa ya. Pengetahuan yang mereka belajar itu, kemudian di sana gajinya tinggi sekali. Oh, gitu ya. Tinggi dari sana. Oke, jadi sangat dibutuhkan tenaga kerja yang bisa berbahasa Indonesia juga ya di Tiongkok sini sekarang ya. Iya, Pak. Nah, bagi teman-teman, ayo bersaing, jangan ketinggalan. Kita harus giat juga untuk belajar bahasa Mandarin, bener ya? Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Yuk. Nah, di samping aku sudah ada Bu Evi dari KBRI ya, selaku Minister Konselor Fungsi Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Diplomasi Publik. ya. Dan hari ini Ibu Evi juga diundang sebagai salah satu juri ya, Juri. juri untuk kategori tingkat tinggi. Nah, tadi aku nggak sempat
Masuk ke dalam ya? Iya, nggak sempat, soalnya saya kan jadi juri yang tingkat bawah ya. Jadi pengen tanya Ibu Evi nih, bagaimana penampilan para kontestan hari ini ya? Luar biasa sekali. Jadi tadi teman-teman tadi di sesi pagi tadi kita sudah melihat 10 peserta lomba pidato bahasa Indonesia untuk yang tingkat tinggi ya, advance, dan mereka kemampuan bahasanya sudah sangat luar biasa. Kemampuan merangkai kata, kemudian memahami substansinya juga, karena tadi banyak yang mengangkat tema-tema tentang 75 tahun hubungan Indonesia-Tiongkok dan juga 70 tahun KAA. Iya. Jadi mereka menggabungkan tema-tema itu dengan kedekatan budaya, kemudian saling memahami dan juga hubungan persahabatan. Jadi menurut saya sangat luar biasa dan semangatnya juga sangat luar biasa. Dan kalau Ibu melihat sendiri acara lomba pidato bahasa Indonesia kali ini, bagaimana ke depannya mungkin manfaatnya bagi untuk mendekatkan hubungan kedua negara? Ini kalau nggak salah kan yang kedua kalinya ya, kedua pernah sebelumnya tuh tahun 2019 sebelum pandemi. Nah, saya rasa ini suatu program yang sangat bagus dan bisa memberikan inspirasi untuk yang lain-lain, karena dengan seperti ini tidak hanya, karena kalau kita menyusun pidato kan kita mau tidak mau riset ya, bagaimana itu yang akan kita sampaikan, temanya seperti apa, latar belakangnya seperti apa. Jadi dengan pidato seperti ini juga mendorong mereka untuk semakin memahami Indonesia seperti apa, kerjasama Indonesia dan Cina seperti apa. Jadi menurut saya ini sangat yang bagus untuk membuka pemahaman yang lebih baik tentang Indonesia, dan yang tentunya ke depan saya harapkan teman-teman ini semakin semangat untuk mempelajari Indonesia, menjadi duta-duta Indonesia, dan pada akhirnya juga akan membantu merekatkan hubungan persahabatan Indonesia dan Tiongkok. Dan ditambah lagi sekarang perekonomian Tiongkok berkembang begitu pesat, dan tentunya dibutuhkan juga banyak sekali tenaga yang bisa berbahasa asing ya. Betul, betul. Demikian juga dengan Indonesia menurut saya. Iya, betul. Jadi saya rasa juga, karena kalau persahabatan itu kan dua arah ya, tidak bisa satu arah saja. Jadi saya harapkan juga ke depan makin banyak teman-teman di Indonesia juga yang semakin keinginan yang tinggi untuk mempelajari bahasa Tiongkok dan juga bahasa Tiongkok, karena tentunya dengan saling memahami itu kita bisa saling merekatkan persahabatan kita ke depan, karena ini mahasiswa muda ini nanti ke depannya sebagai pemimpin masa depan kita nih, yang nanti akan membawa kemana arah hubungan bilateral Indonesia Tiongkok ke depan. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Mas Rudi. Nah, ini lanjut sesi kedua ya. Sesi kedua ada 14 peserta juga. Mulainya dari jam 2 sore ini, jam 2 siang. Udah siap juga salsa? Siap kok. Siap mantap. Ya? Ini udah siap ini. Udah siap. Cayo. Sekarang kepada peserta nomor 15 kami persilakan. Nah, penasaran kan dengan kelanjutannya? Dalam vlog selanjutnya masih banyak sekali penampilan luar biasa dari para peserta. Siapakah yang akan menjadi juaranya? Siapa pula yang akan menjadi dosen pembimbing terbaik? Bagaimana pula penampilan dari juara lomba pidato bahasa Indonesia tingkat tinggi? Ditunggu keseruannya pada episode selanjutnya. Mari kita lihat tren bantu yang populer belakangan ini, ubur-ubur iga lele. Saya pernah unggah video batik dengan teks Mandarin. Selanjutnya, pengumuman juara pertama. Para juri, dosen, hadirin yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Jing Chenle dan panggilan saya Zaro. Nah itu dia teman-teman ya, ternyata sudah banyak sekali yang mahir dalam berbahasa Indonesia ya, walaupun itu orang luar gitu, sudah banyak, bukan banyak tapi banyak, saking banyaknya jadi bahasanya banyak ya, kira-kira seperti itulah ya. Kemarin saya membuat konten bule, jadi nampaknya bule itu dari Jerman ya, yang sedang berlibur ke Malaysia namun menggunakan bahasa Indonesia. Saya perhatikan bahasa Indonesianya begitu lancar ya, dan sepertinya sudah lama tinggal di Indonesia. Di video kali ini Cina telah menyelenggarakan lomba pidato bahasa Indonesia yang diikuti oleh beberapa dari universitas yang ada di Cina ya, dan banyak sekali peserta-peserta yang mengikuti lomba tersebut. Hal ini menjadi bukti nyata akan meningkatnya minat mahasiswa Cina terhadap bahasa Indonesia dan juga budaya Indonesia. Dan sepertinya dengan adanya lomba ini akan memperkuat hubungan budaya dan pendidikan antara Indonesia dan Cina.
Saya perhatikan juga antusiasme para peserta serta kualitas pidato yang disampaikan menunjukkan bahwa bahasa Indonesia semakin dikenal dan diapresiasi di kalangan akademisi Cina. Oke teman-teman, sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.